Kali ini saya akan menunjukkan tutorial kalau di Office, Microsoft Office namanya mail merge ya. Tapi kalau di LibreOffice itu namanya exchange data. Oke, saya membuat tutorial ini jadi konsepnya seperti mail merge di Microsoft Office, tetapi kalau di LibreOffice namanya exchange data exchange. Intinya adalah sama seperti di mail merge Microsoft Office, saya membuat dua file. Yang pertama adalah file di LibreOffice Writer-nya. Ini kalau Anda mengikuti sosial media saya membuat data perbedaan data COVID-19 antara pemerintah pusat dengan Pemda. Ya, jadi data kasus aktif, data sembuh, data meninggal, data total kasus itu ternyata datanya dari Pemda dengan datanya dari pemerintah pusat itu bisa berbeda dan selisihnya bagaimana. Itu yang file yang pertama. File yang kedua dalam bentuk ODS, CSV juga tidak masalah sih. Saya membuatnya di LibreOffice Calc. Itu ya datanya ya, ada total pusat, total aktif pusat untuk membedakan tanggalnya gitu ya. Di ini yang saya beri blok kuning ini karena kalau angka kemudian dimasukkan exchange datanya dimasukkan ke LibreOffice Calc, pemisah ribuan itu tidak muncul, maka mesti saya ubah dulu dari angka ke format teks. Kapan-kapan lah itu ya. Intinya ada dua file yang kita mesti siapkan. Kita buka dulu di yang file ODT-nya. Di LibreOffice Writer-nya semacam ini ya. Saya menamai ini kartu selisih data. Untuk menghubungkan dengan yang data di ODT di LibreOffice Calc, klik edit, kemudian klik exchange database. Udah paham? Edit, exchange database, kemudian klik browse, cari filenya yang tadi, yang tadi saya siapkan. Ada di sini selisih, inilah data selisih. Kemudian di open ya. Kemudian pilih yang sheet 1. Anda buka aja, diklik aja. Kemudian klik sheet 1. Database apply to document data selisih sheet 1. Klik define. Oke, paham? Masih belum ada apa-apanya. Supaya bisa kita masukkan, klik view, kemudian klik data sources, view data sources atau shift Ctrl F4. Nah, muncul yang seperti ini loh. Ya dia di bagian atas muncul semacam ini. Bedanya itu kita mesti klik and drag. Misal di sini tanggalnya akan mengikuti data tanggal, maka klik tanggal, judulnya kolom ya, bukan isinya. Judulnya kolom diklik, lalu di drag ke sini, maka akan muncul semacam ini. Apa itu? Tanda lebih dari tanggal. Kemudian untuk data pusat, kasus aktifnya, ada total kasusnya, saya ambil dari sini, sama, klik and drag, klik and drag ke sini, iya. Kemudian kasus aktifnya saya klik di sini, saya geser ke sini, kasus sembuh dari pusat sama, kemudian kasus meninggal sama, kita klik and drag. Untuk data Pemda sama,
intinya adalah klik and drag judul kolom. Wow, maaf, salah tarik saja. Kemudian selanjutnya semuanya isikan ke maaf, ke data yang memang kita tempatkan di mana gitu ya. Oh benar, aktif Pemda kita dapat ini, kemudian sembuh kita dapat dari sini, meninggal di sini. Kok sebegitunya sampai menyampaikan data COVID itu apa? Atau nanti saya jelaskan di tulisan saya ya. Oh, maaf, saya ada yang salah. Ada yang salah, maaf. Masih saya berjuang, saya ulangi. Mana tadi yang total Pemda di sini. Kasus aktif Pemda, jumlah kasus sembuh Pemda, jumlah meninggal data dari Pemda, lalu ada selisihnya. Maksudnya begini, saya tidak mungkin kan membuat kartu ini satu persatu setiap hari gitu. Jadi dibuat saja di ODT-nya di LibreOffice Calc, lalu tinggal buka saja nanti yang di LibreOffice Writer-nya. Akan jadi dengan sendirinya tanpa kita membuat satu persatu gitu loh. Jadi selisih kan tinggal ada rumusnya untuk mengurangi gitu kan. Jadi tidak perlu manual lah gitu maksudnya. Ya bisa manual tetapi kan ya repot. Benar enggak? Nah, sudah jadi. Simpan saja. Oke, saya close. Saya buka lagi ya yang tadi, satu selisih data. Nah, muncul ini data pertama tanggal 28 Juli, data kedua, data ketiga. Baru sampai data ketiga saya bikinnya ya. Itu sederhananya. Terus kalau mau cetak biasa cetak saja, print. Nah, kalau sudah data Pemda jadi akan muncul seperti ini. Do you want to print a form letter gitu? Yes saja. Kalau saya biasanya pilih file, misal data yang karena baru sampai 3 ya, sampai data ketiga gitu. Kemudian klik OK. Tinggal mau jadikan format apa. Ini enaknya LibreOffice itu kalau Melmers mau dijadikan format apapun ada gitu loh ya. Saya biasanya pilih format PNG. Nah, sudah ada banyak di situ. Tinggal klik tinggal beri nama lah, save gitu. Selesai. Nanti saya buatkan tulisannya ya. Tapi ini langkah-langkahnya. Semoga membantu.